لقد كان لكم في رسول الله. Pendidikan itu terpadu, menyeluruh, nggak bisa satu aja, tahfiz saja. Salah besar. Nanti anak akhirnya yang dia tahu pokoknya hidupnya hanya tahfiz saja. Salah. Dia harus punya karakter, sifat watak yang baik tadi. Sehingga di masa remaja akhirnya dia kehilangan anak, nggak bisa mengendalikan anak, nggak bisa ngatur anak lagi. Anaknya mau pulang jam berapa, anak laki ini dia nggak bisa, dia harus nyari keliling perumahan. Nggak pulang, udah jam 12 baru dia pulang. Emaknya itu keliling perumahan untuk cari anaknya. Kadang jam 2 pagi, jam 2 dini hari, kadang subuh baru pulang. Ya. Jadi anaknya mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, mau pulang jam berapa, mau sholat atau tidak, bukan urusan mak, itu urusanku. Aku udah gede, aku udah bisa milih jalan hidupku sendiri. Coba, mau dipukul udah gede, udah lebih gede dari bapaknya, udah lebih gede dari ibunya. Dan ini banyak yang seperti itu, banyak. Hafizah sudah diwisuda, 3 bulan kemudian dia minggat dari rumah. Coba, gimana orang tuanya nggak ngeles? Kenapa minggat dari rumah? HP-an. Udah selesai, udah wisuda, udah selesai kok 30 juz. Jadi hafizah. Akhirnya di rumah hanya pegang HP aja. Nggak peduli dengan ibunya yang capek, diminta tolong nggak mau, waktunya sholat dia nggak peduli, dia pegang HP seharian sepanjang malam. Akhirnya direbutlah HP itu sama emaknya, dibantingnya. Bertengkar hebat dengan anak putrinya. Anak putrinya akhirnya minggat lah. Hafizah. Apa artinya seperti ini? Kenapa? Akhlaknya nggak diperhatikan. Dia dulu hanya mau jadi punya anak hafizah. Ibu itu datang ke sekolah, ketemu sama saya. Dia nangis-nangis. Bener yang Ustaz Yusuf sampaikan. Saya selalu dengar di HAM itu, di radio itu, selalu akhlak. Saya baru merasakan. Saya dulu hanya obsesinya anakku harus jadi hafizah. Setelah jadi hafizah, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Seorang hafizah itu mestinya kalau hafal Quran, mestinya akhlaknya akan ngikut dengan seiring dengan ayat yang dihafal. Ternyata tidak. Dia nggak paham bahasa yang dihafal itu bahasa Arab. Dia nggak paham artinya, nggak tahu kandungannya, nggak bisa mengamalkannya. Beda dengan anak Arab mungkin tahu artinya, dia bisa mengamalkannya, bisa jadi akhlak. Tapi anak orang non Arab, orang Ajam, nggak bisa. Nah ini, jadi adab dulu sebelum ilmu. Ini siapa yang kaidah ini, siapa yang memulai kaidah adab dulu sebelum ilmu itu dasarnya dari mana, Ustaz? Lihat, saya menyampaikan dari banyak perkataan para ulama. Adab dulu sebelum ilmu. Berkata Abdullah bin Mubarak, ini perkataan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kanu yatlubunal adab summal ilma. Mereka para salaf dulu, mereka belajar adab, kemudian belajar ilmu. Kemudian Abdullah bin Mubarak juga mengatakan, ta'allamtul adab salasina sana. Aku belajar adab itu 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sana. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. Belajar adab itu bukan hanya 3 tahun. Nanti ada sebagian orang tua, oh anakku udah dialik mah 3 tahun udah bagus, udah cukup tinggal pinterin. Enggak cukup. Abdullah bin Mubarak itu 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Lebih panjang mana belajar ilmu sama adab? Adab. Itu menunjukkan adab lebih tinggi daripada ilmu. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, laisa amalin ba'dal faraid afdalu min talabil ilm. Enggak ada amal yang setelah kewajiban. Faraid itu kewajiban kita, sholat 5 waktu dan sebagainya. Gak ada amal setelah faraid, kewajiban kita yang lebih afdal, lebih utama daripada menuntut
ilmu. Maknanya menuntut ilmu itu juga pahalanya sangat besar. Wa kana rajul la yatlubul ilma hatta yata'addaba wa yata'abbada qabla dzalika 20 sana. Dan dulu para ulama salaf, mereka enggak menuntut ilmu, enggak rehlah, enggak mengembara cari ilmu, hingga dia yata'addaba wa yata'abbada, dia mengadabkan diri, membiasakan diri dengan adab, membiasakan diri dengan ibadah sebelum dia menuntut ilmu 20 tahun sebelumnya. 20 tahun sebelumnya, Masya Allah. 20 tahun, bukan 2 tahun sebelumnya. Sufyan Ats-Tsauri. Beliau juga mengatakan, karena rajul idza arada ayaktubal hadis. Ada seorang ulama, kalau dia ingin menulis hadis, mulai menulis, ta'addaba wa ta'abbada qabla dzalika bi 20 sana. Mereka mengadabkan diri, membiasakan hidup dengan adab, membiasakan hidup dengan ibadah 20 tahun sebelumnya, sebelum dia menulis ilmu, menulis hadis. Makanya hadis yang ditulis berkah, ya, abadi. Ini, jadi ini menunjukkan bahasanya adab lebih dahulu daripada ilmu. Apalagi anak kita. Lihat anak kita. Anak kita itu kalau baru umur 1 tahun, 2 tahun, mau diajari apa? Calis dong, belum bisa. Ya, belum bisa diajari calis. Belum bisa diajari calis tuh. Ngomong belum bisa. Yang bisa apa? Keteladanan. Dia ajari. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Begitu. Keluar kamar mandi kaki kanan dulu, kaki kanan. Itu adalah perilaku. Dia belum bisa baca, belum bisa ngomong, belum bisa nulis. Itulah adab. Adab dulu. Membiasakan untuk terus mengikuti aturan-aturan dalam. Jadi adab ini yang harus didahulukan, ya. Kemudian para bapak dan ibu sekalian, yang membuat orang tua itu bahagia, tenang, tentram, nyaman, itu apanya? Apakah nilai rapotnya, atau piagam penghargaannya, atau pialanya karena dia juara lomba dan seterusnya, atau akhlak, sifat wataknya, adabnya? Akhlak, sifat wataknya, itu yang menenteramkan orang tua, ya. Loh, kenapa kalau kita ingin hidup tentram di masa tua kita, kenapa kita nggak memprioritaskan dari sisi adab dan akhlak? Jadi kita peduli akhlak, adab anak itu sebenarnya peduli masa tua kita sendiri. Orang tua yang nggak peduli tentang adab akhlak anaknya, dia nggak peduli dengan masa tuanya sendiri, ya kan? Masa tua kita akan enak kalau kita dikelilingi dengan anak-anak yang santun, lemah lembut, taat sama orang tua, memuliakan orang tua, melayani orang tuanya, menghormati orang tuanya. Itu yang menenteramkan. Maka ketika masih anak-anak, anak kok kalau disuruh masih melotot, ini perhatian kita. Disuruh melotot, dibangunkan marah, bantah, melawan. Ini perhatian, lampu kuning. Lampu kuning mumpung masih kecil.
Jangan dibiarkan, jangan dianggap remeh. Nanti itu akan berkembang. Kalau udah gede, kita susah untuk mengendalikannya. Kecuali kita nggak peduli dengan masa tua kita. Ya. Maka di usia tua itu kita udah capek hidup, capek nyari nafkah untuk anak, capek ngerawat anak, tapi kok adab akhlak nggak diperhatikan. Itu sama juga kita bohong, nggak ada artinya itu semuanya. Ya. Nah, jadi masa tua kita akan tentram, tenang, nyaman, bahagia kalau bersama anak-anak yang berakhlak. Bukan anak yang juara, bukan anak yang hafiz 30, enggak harus 30 juz. Karena masalah hafiz ya, itu tergantung kemampuan anak. Ada orang, apakah semua bisa 30 juz? Bapak ibunya aja nggak bisa 30 juz, kira-kira itu kan. Kenapa? Karena memang itu kemampuan orang berbeda-beda. Jangan nuntut anak seperti itu. Setiap anak berbeda-beda. Yang satu tahfiz dia kuat, yang satu tapi lemah di matematika, yang satu matematika kuat, tahfiznya lemah. Yang satu olahraganya yang kuat, tahfiznya lemah, matematika lemah, bahasa Indonesianya kuat, yang lain lemah, macam-macam. Anak itu punya keunggulan, keunikan, kelebihan masing-masing. Tapi akhlak nggak ada tawar menawar. Aku nggak maulah akhlak baik-baik. Aku ya kayak gini. Aku nggak mau menghilangkan dengkiku. Ya saya seperti ini, nggak bisa. Akhlak itu nggak ada kata nggak mampu. Nggak ada kata nggak mampu, tapi pinter. Aduh, saya nggak mampu. Teman-teman saya angkat tangan. Bisa. Ya. Matematika, kecerdasan, kepintaran sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau akhlak, adab, iman, nggak ada kata nggak mampu. Saya nggak mampu berakhlak baik. Kira-kira gimana? Nggak ada. Itu adalah salah satu syaratnya masuk surga apa? Iman dan akhlak. Nggak ada syarat masuk surga itu 30 juz. Nggak ada. 30 harus hafal Arba'in Nawawi atau hafal Kutubus Sittah. Nggak ada. Akhlak adab itu adalah nggak ada kata nggak mampu. Makanya walaupun ahli, ya, ahli satu bidang apa saja, tapi sifat wataknya buruk, jelek, dia ahli neraka. Ada ulama pinter, cerdas, tapi jahat itu apa? Sifat watak, hatinya yang akhirnya apa? Masuk neraka. Pinter, ya. Makanya kepintaran itu ketika tidak diimbangi dengan iman dan adab, maka nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Maka di awal ketika anak belum bisa diajari calistung, ya, apalagi kalau saya mengatakan saya prioritas, ya, 14 tahun pertama, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, pertama dan kedua. Itu prioritas tentang adab. Nanti setelah 7 tahun ketiga itu gampang, dia sudah terbentuk. Umur 15 tahun balik, ya, dia sudah adabnya sudah baik, udah tahu pola pikir yang benar, tahu ini nggak benar, ini dimurkai Allah. Kalau kita sadar prioritas itu, setelah 15 tahun nanti usia SMA itu tinggal tinggal dipintarkan. Jadi fokus sampai SMP itu masih mudah untuk dibentuk. Ya. Kalau Al-Hikmah Putra ya, itu hanya terima dari lulus SD. Ya, lulus SD, SMP berarti kan.
itu masih mudah. Anak-anak itu masih polos-polos, gampang dibentuk. Ya, tapi kalau sudah lulusan SMP, misalnya SMP negeri ke Al-Hikmah misalnya, berarti kayak SMA-nya kan, kelas 10, kita nggak terima. Kenapa? Sudah dapat pengalaman, nggak bisa dibentuk, susah. Udah ngerokokan, udah nyewek, ya, udah pornografi, terpapar pornografi, sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia udah banyak cara untuk mengumpetkan rokoknya, mengumpetkan semuanya. Susah kita. Dia malah jadi penyakit. Kita pengalaman. Ya, dari pengalaman inilah akhirnya kita udah Al-Hikmah hanya terima dari lulus SD. Ya. Kalau pindahan dari pondok yang lain, kita telusuri dulu, nggak langsung ini. Kita interview, kasih catatan, tanya ke pondok yang bersangkutan, anak ini bermasalah nggak? Bermasalah, kita nggak mau. Kenapa? Ini akan jadi racun buat anak-anak yang lain. Jadi akhirnya enak kita kalau didik anak yang dari awalnya beradab, akhirnya terbentuk mereka, akhirnya selalu adab. Ada anak yang nakal masuk, dia malah nggak disupport, nggak disupport. Ya, kenakalan yang merokok, diajak merokok nggak ada mau, akhirnya dia keluar. Anak ini keluar, ya, karena di Al-Hikmah nggak ada yang mau diajak merokok. Ya. Itu ya. Jadi adab itu penting untuk kita perhatikan agar kita nanti di masa anak remaja, anak kita gede, kita nggak kehilangan. Ya. Banyak orang tua yang tadi saya katakan nggak punya anak lagi ketika remaja, nggak bisa ngontrol lagi. Gak bisa ngontrol, ya, pulangnya semaunya, mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, orang tuanya nggak bisa ngontrol lagi. Ya. Ini sisi-sisi yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi peduli adab, kita berarti peduli tentang masa tua kita. Ini yang pertama, kita udah. Kemudian peduli adab pada anak itu kita sebenarnya peduli tentang masa depan anak. Masa depan anak di dunia, ya. Dunia dan di akhirat juga. Lihat di dunia. Faktor kesuksesan seseorang. Orang itu sukses bisnis. Dia bisnis, buka cabang lagi, punya mitra banyak, mitra kerja banyak, punya anak buah banyak, bisa punya mengendalikan dan memimpin anak buah banyak. Dengan apa dia bisa memimpin? Dengan apa dia membuka mitra-mitra itu? Akhlaknya yang baik, sifat wataknya yang baik, orangnya ramah. Udah ramah, dia amanah, jujur, gak pernah khianat. Ya. Kemudian orangnya dermawan, suka berbagi, ada bonus, ada diskon, ada ini. Ya. Dia rajin, tepat waktu. Kalau ada pesan barang-barang sesuai dengan pesanan. Terus sifat watak yang baik, attitude itulah yang membuat dia cepat sukses di dunia. Bisnisnya berkembang dengan baik, ya, menjadi seorang usahawan, pengusaha. Karena sifat wataknya, bukan karena kepintarannya. Pinternya itu nomor setelah sifat watak. Jadi peduli tentang adab sebenarnya peduli tentang masa depan anak. Kita sedang membangun pilar-pilar kebahagiaan anak juga. Anak itu bahagia dengan apa? Kebahagiaan anak ini nanti kalau dia punya sifat wataknya baik, ya, dia akan ditemukan dengan jodoh pasangan hidup yang baik. Kan kata Allah Ta'ala, at-thayyibun lit-thayyibat wa thayyibat lit-thayyibin. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik.
perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Akan ditemukan dengan orang baik juga. Nggak mungkin anak baik akhlaknya dia mau menikah sama yang jahat, sama preman besar, nggak mungkin. Ya, dia akan cari kriteria yang sifatnya baik, punya sifat-sifat baik juga. Ya. Dan kebahagiaan rumah tangganya, apa yang menentukan kesuksesan membangun rumah tangga? Sifat wataknya. Yang membahagiakan suami itu adalah sifat wataknya istri yang baik. Yang membahagiakan istri adalah sifat wataknya suami yang baik juga. Kegagalan rumah tangga itu karena sebab sifat watak jelek. Dia pemalas, suka bohong, suka khianat, suka selingkuh. Akhirnya berantem terus rumah tangganya. Kenapa? Watak, sifat, adab, akhlak. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu karena sebab sifat watak pasangan yang baik. Maka kita membangun, mendidik anak dengan sifat watak yang baik tadi sebenarnya membangun, menyiapkan pilar-pilar kebahagiaan anak kita, menyiapkan pilar-pilar kesuksesan anak kita di masa depannya, menyiapkan pilar-pilar kebahagiaan kita sendiri di dunia sebagian nanti masa tua, menyiapkan derajatnya nanti di akhirat. Lihat, di akhirat itu nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ya. Derajatnya siapa yang kata Rasulullah SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im qa'im. Ya. Rawahu Ahmad. Seorang mukmin dia bisa menduduki surga yang tinggi. Surga tinggi itu surga yang diduduki oleh orang yang shaim qaim, yang siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Ada yang begitu? Ada di antara kita yang siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail? Nggak ada mungkin. Ada yang kuat, tapi bisa derajat yang shaim qaim tadi bisa ditempuh, bisa diduduki oleh orang yang berakhlak yang baik, mukmin yang berakhlak yang baik. Dia sampai ke derajat yang tinggi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, inna min ahabikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian, paling aku cintai dari kalian, kata Rasulullah, dan paling dekat tempat duduknya bersamaku nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya. Rasulullah nggak menjamin yang paling banyak hafalannya, enggak. Yang paling pinter, enggak. Yang paling baik akhlaknya. Karena ilmu itu ujungnya juga harus akhlak. Ilmu itu deh ujungnya harus menyempurnakan akhlak. Ilmu itu ujungnya harus membuat dia takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, ya, jujur dan sebagainya. Itu ujungnya ke akhlak. Itu. Jadi sekalian, kalau kita tahu masalah ini, ya, maka kita nggak tertipu lagi dengan keadaan. Karena arah kita, arus pendidikan ini, arahnya ini, itu sudah bukan ke akhlak lagi. Ya, saya nggak tahu apakah by design, apakah memang dibalik konsep-konsep pendidikan di negeri ini itu didesain, ada mendesain supaya merusak generasi Indonesia, untuk merusak ini, atau enggak, kita nggak ngerti. Ya, lihat, cuman Indonesia itu hanya ganti kurikulum aja terus, ganti menteri, ganti kurikulum terus, ya kan? Ganti kurikulum, bukan bagaimana akhlak adabnya anak,
bukan bagaimana meningkatkan mutu guru, tapi masalahnya bukan ganti guru, bukan materi. Kurikulum itu kan materi pelajaran. Kenapa itu yang diganti terus? Kenapa enggak dikuatkan bagaimana guru cara mengajar, membangkitkan ruhnya, ya? Kemudian apa? Memfokuskan pada attitude, karakter, sifat, watak, akhlak. Itu. Jadi arus pendidikan itu sekarang arahnya hanya ke sana, nggak ngerti, nggak jelas. Makanya kenapa Al-Hikmah memilih non formal? Ini ada alasannya. Karena sebagian ini mungkin yang belum paham, waduh, pendidikan Ustaz Yub nggak jelas, nggak formal, gitu. Ya, legal formalnya nggak ada. Kita lebih non formal. Kenapa non formal? Kita lebih merdeka, menyusun materi sendiri, kurikulumnya sendiri. Makanya yang SD mana bukunya? Nggak ada bukunya. Kelas 1 masih belum ada. Mungkin sampai kelas 3 nanti. Kelas 4 baru ada bukunya. Karena kita beda. Kenapa? Lihat, sekolah yang ada itu disetting tiap tahun ganti buku tiap tahun. Selesai nggak selesai, paham nggak paham, terserap atau nggak diserap, nggak peduli. Pokoknya sekarang udah kelas 2, ganti buku kelas 2. Udah kelas 3, ganti buku kelas 3. Padahal pelajaran kelas 2 belum tuntas, nggak selesai. Gurunya dikejar-kejar, ini harus selesai ini satu semester. Anak paham nggak paham, pokoknya. Apa seperti itu? Kenapa tergopoh-gopoh? Didik kok tergopoh-gopoh? Ngajar kok tergopoh-gopoh? Harus selesai. Anak nggak dipedulikan, anak paham atau enggak? Ya kan? Karena urusannya nilai tadi, pokoknya satu bab selesai. Besok ujian, gurunya sibuk buat soal, ngoreksi soal, buat RPP, terus sibuk itu. Gak sibuk ngamati anak, gak sibuk mendampingi anak, gak sibuk bercanda dengan anak, gak sibuk mendekati anak, mengambil hati anak, gak sempat. Ini kurikulum kita, pemerintah kita. Gak sempat. Gurunya sibuk. Nanti di kantor dia berebut sama guru yang lain. Aku dulu yang ngeprint, printnya cuma 1. Berantem sama guru yang lain. Wah, aku dulu ya. Gurunya ribut sama guru yang lain, rebutan printer. Ya. Nanti itu waktu istirahat ngeprint. Bukan istirahat untuk dampingi anak, berusaha mendekat sama anak. Enggak sempat. Karena sibuk dengan laporan, sibuk dengan administrasi. Maka guru sekarang bukan guru pendidik, guru administrasi. Itu. Kita nggak mau seperti itu. Itu bohong. Semuanya nihil harganya. Makanya kita pilih non formal. Walaupun ini perlu diedukasi. Ya, masyarakat perlu diedukasi. Kita memang ini melawan arus, biarkan, nggak apa-apa. Formalitasnya ya udah kita nginduk ke PKBM. Anak kita titipkan di PKBM. Ya. Terdaftar di PKBM, yang ngajarin kita, yang didik kita, ya nanti dia akan dapat juga kelas 6 paket A. Wow, ijazah paket itu dipandang sebelah mata, Ustaz, nggak apa-apa. Dipandang sebelah mata oleh manusia nggak apa-apa. Jangan sampai dipandang sebelah mata oleh Allah. Ya. Ijazahnya ijazah formal, hebat di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah di sebelah mata. Sama Allah diremehkan. Untuk apa? Orang tua juga sudah merasakan tentang
sifat wataknya anak. Itu hasilnya akan bapak ibu rasakan ketika di rumah. Dan ini dari konsep al-hikmah ini saya semakin yakin, karena banyak ya kakak beradik, anaknya yang ketiga, adiknya yang ketiga itu di al-hikmah semua. Yang tiga-tiganya laki-laki di al-hikmah putra, ada yang tiga-tiganya perempuan di al-hikmah putri, ada yang laki perempuan di al-hikmah semuanya juga, putra putri, yang adiknya lagi di Sabah. Banyak, bukan satu dua keluarga, tapi udah banyak. Mungkin saya hitung sudah 10 keluarga yang 3 anaknya itu di al-hikmah. Ya, 3 anaknya di al-hikmah. Maknanya apa? Mereka merasakan setelah di al-hikmah itu ada perubahan sifat watak, itu udah dia rasakan. Cuman dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesamaan visi. Kalau kajian parenting nggak pernah ikut gitu ya, itu nanti beda visinya. Wah, anakku di al-hikmah kok hafalannya nggak nambah-nambah ya. Tapi perubahan sifat wataknya diabaikan. Kita bukan fokus di situ, bukan dia fokus di hafalannya. Sifat wataknya dulu yang kita. Karena kalau kepintaran tadi ya, itu sekarang sudah banyak program-program akselerasi. Hafal Quran 6 bulan, hafal Quran setahun 30 juz. Mungkin ada konsepnya, ada ya. Ada yang kursus pinter. Sekarang apa yang nggak ada kursusnya? Jadi pengusaha aja ada kursusnya. Ada pengusaha. Jadi pengusaha ada kursusnya, pinter bahasa Inggris ada kursusnya, bahasa Arab ada kursusnya, apalagi ya, tahfiz ada 6 bulan, camp 6 bulan di pulau tahfiz, di pulau sendiri, kan di Tanjung Pinang ada, ya ada setahun ya, bersanad, Masya Allah banyak sekali. Jadi terus saya pun berpikir, kalau semua lembaga pendidikan hanya sekedar kecerdasan otak, terus siapa yang ngajarin adab akhlak mereka? Siapa yang peduli dengan adab akhlak mereka? Itu yang harus kita paham. Padahal itu inti. Ya. Syarat masuk surga tadi adalah iman dan adabnya. Nggak ada syarat masuk surga itu harus 30 juz. Nah. Ya. Kemudian yang perlu kita harus pahami juga bahwa mengadabkan ini, mengadabkan itu nggak bisa dengan menghafal hadis-hadis tentang adab. Tapi mungkin di TK dan SD Sabah ya ada hadis tentang akhlak. Yang anak disuruh senyum salam sapa, ada hadisnya. Qala Nabi SAW, afsus salama bainakum. Setelah dia hafal hadis afsus salam bainakum, apakah dia jadi anak yang suka memberi salam? Enggak. Sampai dia apa? Dia harus dibiasakan di pertemuan, ayo kasih salam. Assalamualaikum. Masuk ke rumah, jangan kalau belum ulangi, keluar dulu. Masuk. Assalamualaikum bi, waalaikumsalam. Baru. Begitulah adab itu harus praktek. Nggak cukup dengan hafal hadisnya, nggak cukup. Imbangin dengan praktek, diterapkan. Makanya Bapak Ibu kalau anaknya sudah ada dalil yang hadis yang sudah dihafal itu praktekkan, dipraktekkan. Ya. Senyum salam sapa itu tugas dari Ustadz Beni misalnya. Ya, ketika mau ke masjid semuanya, ketika ketemu sama semua orang tetangganya yang dilewati, Assalamualaikum Mbak, sambil senyum. Assalamualaikum Bu, sambil senyum. Assalamualaikum Bang, Assalamualaikum Kak. Jadilah anak yang ramah akan menjadi
Sifat wataknya ramah, nggak diem aja. Angkuh, sombong, padahal udah hafal afsus salama bainakum. Mana karakternya? Ini, jadi akhlak adab itu harus dengan praktek, dibiasakan. Bahasa kerennya learning by doing, belajar dengan mengamalkan, dengan mempraktekkan, gitu ya. Lah, yang kedua adalah dengan memberikan keteladanan. Gurunya memberi teladan, jadi teladan. Bapak ibunya jadi teladan. Ketika di rumah makannya harus dengan seperti yang diajarkan Rasulullah, adab makan. Sampai di rumah ya lihat ibunya atau bapaknya makan tangan kiri, nggak pakai bismillah, ditegur sama anaknya. Ini akan ditegur sama anaknya karena anaknya apa? Diajari makan dengan tangan kanan, duduk baca bismillah. Ya. Ini adalah adab. Adab itu dengan praktek, biasakan anak kita mempraktekkan. Ya, yang kedua dengan keteladanan kita. Kita harus orang yang pertama memberikan keteladanan dalam masalah adab ini. Ya. Lah dari situ kita harus paham sebenarnya akhlak itu kata Abdullah bin Mubarak itu cuma terangkum pada 3 hal. Akhlak itu cuma 3 kata beliau. Husnul khuluq kata beliau, pertama tulaqatul wajhi, wajah yang ramah, senyum, salam, sapa. Kalau ada orang yang menyapa kita, senyum sama kita, kita akan punya persepsi dia orang baik. Orangnya baik kok, ramah kok, suka senyum, suka menyapa, suka salam. Itu kan? Yang kedua kata beliau, badul ma'ruf. Apa badul ma'ruf? Suka berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Menolong, memberi. Menolong, memberi. Suka menolong, suka memberi. Lah, anak nggak akan menjadi penolong kalau dia pemalas. Makanya harus dia ajari rajin. Biasakan rajin bekerja, rajin menolong. Apa kasih tugas di rumah? Nyapu, ngepel, nyuci piring, apa yang bagaimana dia pokoknya punya persepsi dia, aku menolong ibu, aku menolong Umi, aku menolong Abi. Bahasa kita ya minta kepada anak. Nah, anak ganteng boleh minta tolong, bukan langsung apa? Nyuruh. Biasanya kita langsung nyuruh, ditolak. Abdullah, ini sapu, ini kotor, sapu ya. Nggak mau, capek ya. Aku lagi, nah gitu ya. Jawabannya aku lagi, capek, nggak mau. Tapi kalau dengan bahasa yang santun, Abdullah anak ganteng, sampai dia harus jawab dulu. Abdullah anak ganteng, ya Bi, boleh Abi minta tolong? Apa Bi? Nah, ini kan kotor, boleh minta tolong disapu. Kalau udah boleh minta tolong dan dibilang ganteng, soleh, itu susah untuk nolak. Itulah caranya. Nyuruh anak itu begitu, jangan langsung to the point, suruh. Salah. Ada caranya, ambil hatinya dulu, puji dia dulu. Anak itu dunia pujian, dipuji ganteng, cantik, pinter, apalagi soleh, solehah. Wah, anak solehah, anak soleh, anak ganteng, anak cantik, boleh minta tolong. Wah, ini dia susah untuk menolak. Tapi kalau langsung to the point, ya, cuci piring, susah dia. Aku lagi, ya, capek,
Itu kita selalu gagal nyuruh anak. Kenapa? Kita sendiri nggak bisa ngambil hadiah. Padahal ini kalau kita tahu kuncinya, akhirnya kita membiasakan anak menolong orang tua. Kalau udah terbiasa menolong ke orang tua, nanti akan jadi biasa menolong orang lain. Ya, menolong gurunya, menolong ustadznya, ustadzahnya. Ya. Itu harus menolong. Jadi yang bisa berbuat baik, badzul ma'ruf itu adalah yang rajin, suka menolong. Itu adalah yang rajin. Pemalas nggak bisa menolong, males. Ya. Yang kedua, yang suka memberi itu adalah yang punya sifat dermawan. Dermawan, maka pelit nggak bisa. Orang pelit itu nggak bisa memberi. Akhlaknya jelek. Kenapa? Dia maunya dibantu, maunya diberi, maunya diperhatikan, nggak memperhatikan. Makanya biasakan anak kita, jadi kalau ngasih bekal atau ada kalau uang jajan kasih lebih. Misalnya uang jajannya 5.000, kasih lebih 1.000 atau 2.000. Nah ini uang jajanmu. Abi kasih sama kamu 1.000, 2.000. 1.000, 2.000 itu kamu cari temenmu yang nggak jajan. Ya, temenmu yang nggak jajan, temenmu yang nggak bawa bekal, kasih. Sehingga anak kita punya sampai di sekolah nanti pas jajan, dia cari temennya yang nggak jajan, kasih 1.000, 2.000. Akhirnya dia terbiasa memberi. Settingan itu padahal settingan kita. Ya, tambah kalau dia udah dibiasakan seperti itu, masya Allah, dia akan punya akhlak yang baik. Waktu saya umroh, ada seorang ayah itu bawa 3 anak, laki-laki semua. Yang satu mungkin saya perkirakan 9 tahunan. 9 tahun. Yang kedua 7 tahunan. Yang ketiga 5 tahunan umurnya. Begitu masuk ke masjid, ya, abinya dia bawa, biasanya orang Arab tuh kalau ke masjid bawa anaknya itu bawa ada tas besar yang dia bawa. Isinya apa? Isinya termos kurma, ya, sama ya itu tadi. Termos itu isinya teh Arab, sama gelasnya ini. Lah, sama nampan. Jadi yang besar tadi dia langsung keluar ke nampannya sama gelas-gelas kecil, ya, dituangin teh. Kemudian dia keliling ke jamaah, suruh ambil teh. Masya Allah. Ya. Adapun yang nomor yang 7 tahun, itu dia ngambilin mushaf yang di Masjid Nabawi itu, itu diambil, dia keliling. Barangkali ada jamaah yang mau baca. Si kecil yang 5 tahun dia bawa minyak wangi itu, yang tangan jamaah itu diambil, diolesin, ya. Lucu, semuanya akhirnya ngasih tangannya semuanya. Itu maknanya apa? Sebenarnya itulah pendidikan karakter. Sederhana, ya. Mungkin kalau seperti ini di saat ada kajian, ada daurah, antum bawa 1 dus air gelas, anak antum suruh beraksi bagikan ke jamaah. Masya Allah, itu sudah salah satu kebaikan. Didik anak memberi, ya. Ini anak memberi. Nanti setelah ngasih itu, yang satu lagi bawa tas kresek, kantong kresek, minta sampahnya. Kenapa enggak? Itu bagian daripada pendidikan karakter. Simple. Dia akhirnya anak terbiasa melayani, terbiasa memberi, terbiasa menolong. Badzul ma'ruf.
Ya kan? Praktek. Nggak bisa. Nah, kamu nggak boleh bakhil. Kamu harus suka memberi. Itu udah dituturin 1000 kali nggak jadi. Tapi kalau praktek, jadi insya Allah. Anak kita akan punya empati yang tinggi, suka memberi, suka melayani, suka menolong. Itu akan karakter itu seperti itu. Jadi nggak bisa hanya cukup dinasehati, disuruh ngapal hadis, jadi anak yang baik, enggak. Kadang-kadang orang tua, Umi ini udah capek tiap hari marah terus. Masa kamu itu pelit kali sama adik? Udah berulang kali dituturi, dinasihati. Ya memang karena nggak dipraktekkan. Pendidikannya sederhana, praktek. Nggak usah dituturin. Gitu ya. Kita nuturin tiap hari kan marah, capek kan. Tapi pada akhirnya itu tadi, merasa sudah didik dengan baik, padahal belum. Itu. Pendidikan karakter itu, sifat watak itu dengan praktek, bukan dengan teoritis, bukan dengan menghafal. Ya, kita udah selesai bab ikhlas, tapi apakah kita punya karakter ikhlas? Ya, Riyadhus Shalihin udah bab sabar, udah selesai, tapi masih sama anak marah terus. Karakter sabar belum kita punya, padahal udah selesai bab sabar di Riyadhus Shalihin. Gitu kan? Karakter itu dengan praktek. Jadi kalau mau punya karakter sabar sama anak ya harus lemah lembut, sabar, ya, bukan marah terus, bukan ngomel terus, nyinyir terus. Kapan sabarnya? Kalau cerewet terus gitu ya. Jadi kalau kita akan punya karakter sabar kalau kita ujiannya anak. Oh, aku diuji dengan anakku. Ujiannya istri. Aku diuji dengan istri. Ujiannya suami. Ujiannya orang tua. Ujiannya teman. Ketika mereka punya perilaku yang mengecewakan kita, membuat kita marah, kita mampu menahan. Jadi karakter sabar akan. Nggak setiap marah dilampiaskan, setiap tersinggung dilabrak, setiap kali sakit hati kemudian dibentak-bentak. Nggak seperti itu. Itu bukan karakter orang sabar. Hasilnya bukan orang sabar. Ya, jadi Badzul Ma'ruf itu suka memberi, suka menolong, suka membantu. Itu. Jadi sekali lagi, pemalas dan bakhil itu nggak bisa memberi dan menolong. Makanya ajari anak kita rajin dan suka memberi. Kayak di karakter sabar sudah diberikan itu ya. Siapa yang hari ini mau memberi, itu bagian daripada akhlak. Hari ini ada beberapa anak yang nggak usah bawa, biar nanti dibawakan, diberi sama anak yang lain. Bagus, udah bagus. Kemudian yang ketiga, kaful adha. Kaful adha itu nggak menyakiti orang. Akhlak orang baik itu adalah nggak menyakiti orang lain dengan lisannya maupun tangannya. Makanya anak kita diajari jangan tangannya nggak boleh mudah mukul, nendang. Mulutnya nggak boleh maki-maki, itu menyakitkan orang. Mulutnya nggak boleh bentak-bentak, teriak-teriak, apalagi bohong, menipu, itu kan kejahatan mulut. Ya, nah itu menyakiti orang. Nah kalau orang itu udah punya 3 sifat ini, ramah sama orang lain, suka berbuat baik kepada orang, nggak menyakiti orang, sudah, itulah orang baik, kata Abdul Mubarak. Masya Allah. Ini kesimpulan daripada akhlak itu ternyata cuma 3 ini. Ya, ramah, ya, kemudian suka berbuat baik, ya, kemudian menahan diri dari menyakiti
orang lain. Jadi hidupnya bukan merugikan orang lain. Hidupnya adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ini harus kita sampaikan kepada anak, ya, pada anak kita, ya, agar kita nanti memiliki anak-anak yang berakhlak yang baik.